Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk Saudara. Kita masih bersama dengan Direktur Utama PT Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Pak DJ. Dan telah bergabung juga bersama kita Cipta Wahyana, wartawan senior Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Selamat malam Ilona. Selamat Pak DJ. Selamat malam Pak Cipta. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak DJ dulu. Pak DJ, tadi pertanyaan yang terpotong soal dana pen. Sejauh ini bagaimana fungsi pen dan juga penyalurannya seperti apa? Ya, memang waktu pertama kali ada penyaluran pen itu sebetulnya yang kita pahami adalah upaya pemerintah untuk mendeliver tone optimistik. Walaupun kita menghadapi pandemi, tetapi kita tidak mengalami masalah untuk mendukung usaha. Jadi memang pada saat itu dipertimbangkan Himbara yang menerima dana pen itu akan secara agresif menyalurkan kredit. Jadi memang waktu itu kita Bank Mandiri menerima 10 triliun ditambah 5 triliun, total 15 triliun. Dengan komitmen untuk kita salurkan 3 kali dari 15 triliun tersebut. Tapi secara realisasi kita bisa capai 4,4 kali. Artinya dengan memanfaatkan DPK yang memang kita miliki, artinya likuiditas kita memang pada saat itu cukup ample, sehingga memang kita bisa mendorong percepatan dari usaha-usaha yang mungkin terdampak, tapi masih bisa ada aktivitas yang memberikan output. Jadi kalau kita lihat memang dana pen itu di tahap awal, itulah yang membuat kita juga berpikir untuk tidak hanya memiliki strategi bertahan, tetapi juga kita harus menyusun growth plan apabila itu memang memungkinkan, dan itu terjadi, dan itulah yang kita lihat hasilnya sampai dengan semester 1 tahun ini. Saya kembali ke pemulihan ekonomi Pak DJ, mungkin bisa digambarkan peran Bank Mandiri dalam program restrukturisasi kredit selama pandemi. Iya. Jadi kalau kita mulai tadi dengan inisiatif PEN itu memang tersalurkan 83% untuk nasabah baru. Jadi memang existingnya hanya sekitar 20% yang mungkin ini sangat kecil. Artinya dibarengi juga dengan keluarnya POJK 11 yang diperpanjang dengan POJK 8. Ini memang kita menyalurkan kredit sesuai dengan demand yang muncul. Artinya apabila ada macro call itu tidak kita batasi, karena kita melihat juga ini sangat dibutuhkan untuk perputaran ekonomi kita. Tetapi memang kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun 2020 itu memang masih lemah demand-nya. Tetapi dengan adanya dana pen tersebut itu cukup untuk menahan pada saat itu, dan kita kalau lihat dari program-program pen ini itu lebih banyak untuk mendukung sisi demand ya. Jadi artinya setelah itu memang kita lihat walaupun di awal tahun 2021 dana pen yang di Himbara khususnya di Bank Mandiri dan beberapa Himbara lain itu sudah selesai, tapi kita lanjutkan dengan dana likuiditas masing-masing bank, dan inilah yang kita putar untuk mendukung program-program yang sudah ada. Sekarang kita lihat tidak hanya pen itu dalam bentuk penyaluran dana, tetapi juga ada dukungan terhadap penjaminan pemerintah, baik itu untuk korporasi maupun di sektor segmen retail. Jadi ini yang menurut kami sangat inline dengan apa yang kita capai. Oke, artinya kesehatan perbankan masih terjaga ya Pak DJ? Ya, so far kita memang melihat ini sangat baik. Koordinasi juga dukungan dari Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan dalam KSSK ini sangat inline policy-nya, sehingga memang so far kita tidak ada concern. Oke, baik. Pak DJ, ini pertanyaan saya berikutnya soal pengembangan digital banking atau Livin ya. Itu sebagai motor baru pertumbuhan funding and kredit ke depan. Nah, termasuk komitmen Mandiri investasi startup via Mandiri Capital. Itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, memang dinamika saat ini kita tidak bisa menafikan bahwa transformasi digital itu harus dilakukan. Mandiri bukan digital bank, tetapi Mandiri terus melakukan peningkatan capability sebagai digital banking capabilities-nya. Artinya kita juga sekarang sudah memiliki Livin, tapi kita akan segera launching juga Livin 2.0. Insya Allah nanti di awal Oktober kita memiliki super apps yang bisa tidak hanya mendukung untuk layanan kemudahan untuk nasabah, tapi juga untuk Mandiri. Ini akan merupakan sumber low cost fund baru dan juga sumber mendeliver
layanan-layanan kredit secara retail. Jadi kalau kita lihat Livin ini, so far kita sudah lihat pertumbuhan yang sangat agresif. Kalau secara kredit retailnya, kita lihat memang ada pertumbuhan sampai dengan 50%, kemudian juga untuk investasi tumbuh 20%. Jadi nanti Livin ini masuk ke ekosistem layanan Bank Mandiri. Untuk nasabah-nasabah yang memang sudah sangat tech savvy, tentunya mungkin tidak perlu lagi datang ke cabang. Layanan kami sudah ada di genggaman di gadgetnya masing-masing nasabah. Oke, baik. Semoga sukses. Pak, tapi pertanyaan saya berikutnya, bagaimana dengan kinerja anak-anak perusahaan sejauh ini? Kalau kita lihat memang tahun 2020 itu tidak hanya bank mengalami dampak dari pandemi, bahkan POJK 11 pada saat itu juga kepada anak usaha kami, selain bank juga di multi finance. Tapi kita tetap melihat pertumbuhan secara agregat dari kontribusi anak perusahaan di tahun 2020 cukup baik, masih di atas bottom line kontribusi sesuai dengan ownership masih di atas 1 triliun sampai dengan Juni. Tapi sampai dengan Juni tahun ini ada peningkatan 42%. Artinya memang apa yang kita lakukan dengan strategi bertahan dan sebagian kita juga sudah siapkan growth plan-nya, ini sangat efektif. Kita lihat memang bottom line contribution sesuai dengan ownership sampai dengan Juni 2021 meningkat cukup baik. Kalau angka 42% itu mungkin ini adalah peak performance dari anak perusahaan kami. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, ngomong-ngomong soal optimisme pertumbuhan ekonomi, tadi Pak Erlangga juga sudah menjelaskan gitu. Cuman kalau dari catatan redaksional, bagaimana supaya Indonesia tidak kehilangan momentum lepas dari resesi? Ya, jadi kita dari redaksi ada beberapa catatan ya. Pertama soal capaian pertumbuhan ekonomi 7,07%, tentu kita harus apresiasi. Ya. Memang belakangan ada muncul pendapat banyak yang meragukan dari mana angkanya, apalagi disebut-sebut angka ini rekor 17 tahun terakhir begitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara matematis ini sangat masuk akal karena PDB kuartal 2 2020 yang jadi pembanding itu minus 5,3. Jadi kalau kita lihat angkanya sebenarnya PDB akhir Juni itu kan 2.773 triliun. Nah itulah yang meningkat 7,07% dari 2.590 triliun setahun lalu begitu ya. Nah pertanyaannya, apa bisa ekonomi melompat sendiri kalau tidak ada campur tangan pemerintah gitu ya misalnya? Nah saya kira jawabannya harus kita akui jujur tidak. Memang ada faktor eksternal. Sejak kita awal bitok kita sudah sebut bahwa ini akan ada super cycle komoditas. Nah ini yang membuat ekspor kita melonjak. Tapi di sisi lain kalau kita lihat ya kuartal 2 ini semua mesin pertumbuhan ekonomi melaju. Nah ini tidak lepas sebenarnya dari belanja pemerintah, baik itu lewat perlindungan sosial, belanja lewat kementerian lembaga, termasuk juga insentif relaksasi. Catatan kita tahun lalu itu penanganan COVID dan juga PEN itu kan mengucur sekitar 575 triliun. Lalu di semester 1 sekarang itu juga sudah 250-an triliun. Jadi total sudah 828 triliun mengucur sampai semester 1. Nah inilah dana ini yang mendorong berbagai mesin-mesin ekonomi untuk berjalan gitu loh. Nah sisi lain kan sering orang menyebut bagaimana kualitasnya. Nah dari kualitasnya salah satu ukurannya adalah misalnya soal pengangguran. Nah kabar baiknya sebenarnya sekarang ini pengangguran juga sudah turun kembali ke angka sekitar 6,3% dari waktu itu ketika mungkin Agustus tahun lalu yaitu levelnya sekitar 7%. Nah nextnya bagaimana? Sekarang kita akui kita menghadapi tantangan ya karena ada varian Delta dan sebagainya yang lebih menular dan berbahaya sehingga ini pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi khusus di kuartal 3. Tapi kita sih mengapresiasi ya respon cepat pemerintah memperlakukan pengetatan PPKM, lalu PPKM level 4 dan sebagainya. Karena ditambah kebijakan percepatan vaksin ini sebenarnya mengonfirmasi bahwa pemerintah itu tidak ragu untuk mendahulukan penanggulangan pandemi dan keselamatan masyarakat sebagai prasyarat pemulihan ekonomi. Nah kita tahu hasilnya sekarang kasus aktif sudah turun. Jadi ringkasnya sebenarnya arah penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi sudah berada di jalur yang benar. Tinggal momentum ini sekarang kita jaga bersama-sama. Nah, ada peran masyarakat, ada peran juga dari pelaku usaha. Masyarakat bagaimana? Satu-satunya cara yang paling sederhana, tapi sangat penting adalah menaati prokes atau PPKM. Tadi Pak
Menteri menyampaikan akan ada kampanye masker. Nah ini memang dalam tanda kutip vaksin yang paling mujarab itu adalah memang masker. Selain masyarakat juga aktif ikut program vaksin, lalu program 3T dan sebagainya. Ini yang dengan cara inilah kalau kasus aktif turun, lalu kemudian pelonggaran mobilitas dibuka lagi, lalu aktivitas ekonomi bisa berjalan. Nah ini yang menjadi harapan kita bersama. Lalu dukungan dari pelaku usaha dalam hal ini perbankan seperti apa? Nah kita tahu bahwa kita selalu bilang pertumbuhan ekonomi, tapi sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu butuh bahan bakar. Nah bahan bakarnya adalah duit, dana. Nah dalam kasus ini, disinilah bank punya arti penting ya. Jadi peran kredit perbankan itu menjadi penting karena itu menjadi seperti istilahnya lever, menjadi pengungkit daya dorong mesin ekonomi. Sekedar catatan ya, ketika tahun lalu semester 1 ini ekonomi tumbuh 7%, kredit konsumsi itu melompat 20% lebih. Okay. Lalu Pak Diji tadi cerita wholesale kredit di Mandiri juga meningkat pesat termasuk UKM. Nah inilah dana-dana ini yang menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi di banyak sektor, karena kita tahu orang belanja perlu kredit. Perusahaan beli mesin ekspansi perlu kredit, ekspor juga perlu kredit. Jadi jelas bahwa peran kredit dana ini sebagai istilahnya darah ekonomi ini menjadi sangat penting gitu kan. Okay. Nah sekarang kebetulan ada momentumnya apa? Bunga lagi rendah. Lalu yang kedua juga ada akses teknologi yang mempercepat baik itu menyerap dana dari orang-orang yang punya duit, di sisi lain untuk memperlancar penyaluran kredit. Nah ini menjadi sangat penting. Nah kita harapkan memang kolaborasi yang erat lah antara dalam hari ini, kalau dalam diskusi malam ini dengan perbankan dan juga pemerintah, ini kemudian ya sama-sama memperkuat momentum tadi supaya darah dalam tanda kutip dana dari perbankan semakin deras mengucur ke ekonomi, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh sesuai target pemerintah. Saya kira itu catatan kita. Baik, saya ke Pak DJ. Pak DJ mungkin bisa diberikan tanggapan dan juga sekaligus sebagai closing statement optimisme terhadap nasib ekonomi Indonesia. Ya, saya yang pertama pasti kita mengharapkan kesuksesan vaksinasi sehingga tercipta herd immunity buat Indonesia. Ini akan menjadi game changer utama. Tetapi untuk ekonomi rasanya dengan momentum yang sudah kita capai dengan baik di semester 1, kita ingin juga mengajak para pengusaha, khususnya nasabah-nasabah korporasi di Indonesia, untuk juga menyiapkan growth plan. Artinya kami siap untuk mendorong growth plan tersebut, sehingga kita bisa tidak hanya existing aktivitas yang akan kita dorong, tapi juga kita ingin menciptakan sentra-sentra ekonomi baru, supaya momentum ini terus kita jaga, traction-nya tetap tumbuh sampai dengan akhir tahun, kita mungkin bisa capai angka yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak DJ telah bergabung di Business Talk. Cuman waktunya sangat terbatas, kami masih ingin berbagi sebenarnya dengan Pak DJ maupun dengan Mas Cipta. Namun demikian, yang jelas dari hasil diskusi kita ini, kesimpulan satu, kita sih boleh optimis ya, tetapi kuncinya adalah satu, rakyatnya sehat, baru ekonominya sehat gitu. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan kepada Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Pak Darmawan Junaidi, dan terima kasih Mas Cipta. Dengan demikian saudara, saya masih serta dengan undur diri, sampai jumpa Selasa depan.